situ ada kotak P3K, lalu ada TV tapi mati, lalu ada 2 AC, cuma satu yang hidup, yang nggak apa-apa lah. Lalu jendela, di depan ada ruang kemudi, nggak boleh diganggu. Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di vlog aku. Dan kali ini aku mau menjawab pertanyaan kalian seputar wisata di Kepulauan Seribu. Tapi untuk video ini mau khusus membahas perjalanan menggunakan kapal dinas perhubungan. Kita mulai aja. Pertanyaan pertama, apa itu kapal dinas perhubungan? Jadi kapal dinas perhubungan itu adalah salah satu kendaraan yang memang disediakan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk transportasi masyarakat sebenarnya Kepulauan Seribu, dari Kepulauan Seribu Jakarta maupun sebaliknya. Nah, akhirnya karena kebutuhan juga, kapal dinas perhubungan ini digunakan untuk mengangkut wisatawan dari Jakarta ke Pulau Seribu atau sebaliknya untuk berwisata gitu kan. Pulau Seribu kan banyak ya, terdiri dari berbagai pulau, diantaranya Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Pari, dan Pulau Harapan. Oke, pertanyaan ketiga, di mana kita bisa mendapatkan atau naik kapal wisata dinas perhubungan? Jadi ini setahu aku ya, untuk mencapai Pulau Seribu, baik itu Pulau Pari, Pulau Harapan maupun pulau-pulau yang lainnya, itu ada 3 tempat. Yang pertama Pelabuhan Tanjung Pasir, yang kedua Dermaga Marina Ancol, lalu yang ketiga Pelabuhan Muara Angke atau orang biasa sebutnya Pelabuhan Kali Adem. Nah, untuk di 3 tempat ini, setauku ya, ini kalian bisa komen kalau yang lebih tahu, lebih paham infonya. Soalnya aku cari di beberapa informasi dan nanya juga ke beberapa petugasnya langsung. Jadi untuk kapal dinas perhubungan itu hanya ada di Kali Adem. Balik lagi sekali lagi, kalau kalian lebih tahu informasinya di mana aja selain di Kali Adem, kalian bisa komen di bawah, nanti aku pin. Oke, harga tiket untuk naik kapal wisata dinas perhubungan. Untuk naik kapal wisata dinas perhubungan itu ada beberapa tarif ya atau harga. Yang pertama, kalau kita naik dari Muara Angke ke Pulau Pari, itu harganya sekitar 44.000. Gitu juga untuk naik dari Muara Angke ke Pulau Untung Jawa, itu sekitar 44.000. Untuk Pulau Panggang, Pramuka, dan Harapan, lalu satu lagi kalau tidak salah itu Tidung ya, itu harganya sekitar 54.000. Sedangkan untuk ke Pulau Sabira itu sekitar 74.000. Lalu pertanyaan selanjutnya, jadwal keberangkatan naik kapal dinas perhubungan. Jadi setahu aku nih, untuk naik kapal dinas perhubungan itu ada setiap hari, tapi hanya melayani satu keberangkatan, yaitu di pukul 8 pagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan jarak tempuh naik kapal dinas perhubungan? Jadi sepengalamanku, naik kapal dinas perhubungan itu memang jauh lebih cepat dari naik kapal tradisional. Memang kalau kapal dinas perhubungan pakai speedboat ya atau kapal cepat, sedangkan kapal tradisional itu memang kapal-kapal nelayan. Jadi untuk
Untuk ke Pulau Untung Jawa dan Pulau Pari itu sekitar 2 jam ya. Lalu Pulau Panggang, Pulau Pramuka, lalu Pulau Harapan itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Begitu juga dengan Pulau Tidung. Lalu Pulau Sabira itu juga kurang lebih sekitar 2,5 jam. Oke, pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah bagaimana cara mendapatkan tiket kapal wisata Dinas Perhubungan. Oke, jadi yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa kapasitas kapal Dinas Perhubungan itu kalau tidak salah ya, karena pandemi itu sekitar 42 sampai 44 orang ya. Itu satu kapal. Tapi karena balik lagi yang tadi aku sampaikan bahwa kapal Dinas Perhubungan utamanya adalah untuk melayani hilir mudik dari masyarakat Pulau Seribu. Jadi ada batasannya adalah jumlah kuota. Aku nggak tahu persis berapa jumlah kuotanya, tapi memang sangat sedikit untuk wisatawan atau orang luar, karena balik lagi memang diutamakan untuk perjalanan atau hilir mudik dari dari masyarakat sekitar Pulau Seribu. Untuk gimana caranya mendapatkan tiketnya? Jadi pertama sepengalamanku, lalu yang kedua aku juga riset, cari beberapa informasi di berita mainstream maupun beberapa website lainnya. Lalu kemudian juga nanya ke petugas bahwa sekarang masih hanya bisa didapatkan lewat datang langsung ke loketnya atau ke tempat-tempat tadi ya. Kalau dermaga ya di Muara Angke. Nah, ini ada hal yang mungkin agak bukan meresahkan sih, tapi memang jadi concern. Kenapa? Pertama, karena kuota yang sangat sedikit, artinya kita harus berebut untuk bisa mendapatkan tiket tersebut. Lalu yang kedua, karena berebut, artinya apa? Ya artinya ya siapa paling cepat. Nah, jadi aku ingat betul waktu itu aku datang sekitar jam 5 pagi. Jam 5 pagi aku datang dan itu antriannya udah panjang. Bersyukur masih ada tiket waktu itu ke Pulau Pari. Nah, beberapa hari lalu aku datang lagi, memang spesial untuk menanyakan soal itu. Memang disampaikan oleh petugas bahwa kapal Dinas Perhubungan ini kuotanya sangat sedikit dan orang ngantri itu dari pagi, dari jam 4, dari jam 5 itu hanya untuk mengantri. Oke, ingat, hanya untuk mengantri, belum mendapatkan tiketnya. Jadi mengantri orang jam 4, jam 5, orang bakal di depan loket tuh antrian, kayak antrian ini lah, antrian sembako, antrian minyak goreng, SPBU kayak gitulah. Jadi mereka nggak bakal ngantri di depan loket itu. Lalu nanti sekitar jam 7:30 atau jam 7 itu akan dibuka loketnya. Nah, di situ mulai antrian mulai berjalan. Ya tergantung, balik lagi, kalau memang kuotanya masih ada, ya syukur-syukur dapat. Nah, itu kenapa untuk kalian yang memang grupnya banyak, misalnya mau pergi 10 orang gitu, jadi aku sih menyarankan untuk naik kapal nelayan. Aman kok, ya lumayan nyaman lah, dan ya memang sedikit lebih mahal tapi kapasitasnya jauh lebih banyak dan kalian nggak perlu datang pagi-pagi buta. Nah, untuk nanti
bahas kapal tradisional atau kapal nelayan, itu nanti aku bahas di video selanjutnya. Tapi kalau kalian yang mau naik kapal dinas perhubungan, lebih murah, lebih cepat, dan lebih, ya kalau aku bilang sih bisa lebih safety ya kalian harus rela untuk datang pagi, paling enggak minimal itu kan udah datang jam 5 pagi. Ya agak ribet sih kalau kalian itu dari Jakarta Selatan misalnya, atau dari daerah-daerah ujung misalnya. Tapi ya kalau kalian memang pengen merasakan naik kapal dinas perhubungan, ya ada yang harus dikorbankan kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, aturan naik kapal dinas perhubungan. Yang pertama, wajib pakai masker. Yang kedua, ketika masuk nantinya yaitu ke daerah ke area dermaga, itu bakal diminta untuk menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi untuk vaksin 2. Itu ini yang disampaikan petugasnya ya. Lebih baik booster sebenarnya, tapi vaksin kedua itu katanya sih udah cukup. Gimana kalau kita hanya ada vaksin 1 misalnya, itu katanya sih bakal ada tes acak begitu. Jadi males juga kan, maksudnya di situ di tes acak. Ya itu katanya ada tes acak ya. Tapi cari amannya vaksin aja deh, vaksin lengkap, vaksin 2 maupun vaksin booster. Pertanyaan selanjutnya, apa saja fasilitas di dalam kapal dinas perhubungan? Oke, yang pertama safety-nya apa? Kita bakal dikasih pelampung, itu udah standar wajib. Jadi ketika masuk di kursinya itu udah disediain pelampung, itu kita wajib pakai karena itu bakal dicek lagi. Lalu yang kedua, ada AC-nya. Ya, ada AC-nya meskipun waktu itu kayaknya nggak hidup ya. Kayaknya nggak hidup, aku nggak, mudah-mudahan sekarang hidup. Waktu itu nggak hidup, jendelanya dibuka. Tapi ya namanya di kapal ya cukup nyaman lah. Meskipun agak panas. Lalu yang ketiga ada P3K. Lalu yang keempat ada TV, meskipun mati TV-nya. Lalu untuk tempat duduk itu seingatku kemarin itu ada 3 baris, 1, 2, 3 gitu, 1, 2, 3. Nah karena pandemi itu hanya dibolehkan 2, jadi yang tengah itu dipakai tanda silang gitulah, jadi nggak boleh duduk. Jadi kurang lebih kapasitasnya jadinya sekitar 40 sampai 42 penumpang aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau kalian bawa kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, ini buat kalian jangan khawatir ya. Jadi di dermaga itu sebenarnya ada parkirnya, baik roda 4 maupun roda 2. Tapi sekarang sedang direnovasi. Jadinya harus menunggu agak mungkin sebentar lagi akan diresmikan, udah mau selesai. Tapi disediakan juga kok fasilitas parkir di tempat lain yang memang lebih aman, bukan lebih aman, yang juga aman dan lebih luas juga. Lalu harganya berapa? Untuk biayanya itu 24 jam 50.000 rupiah untuk untuk mobil, lalu 20.000 untuk motor selama 24 jam. Oke, itu aja untuk tanya jawab kita untuk video kali ini.
silakan komen teman-teman. Kalau misalnya ada yang kalian rasa yang tadi aku sampaikan itu keliru, silakan komen aja. Apalagi soal tadi itu ya, untuk tempat mana saja yang ada kapal dinas perhubungannya. Tapi setahu aku itu. Nah, tapi kalian bisa komen di bawah. Mungkin kalian memang asli orang Pulau Seribu misalnya, atau memang kalian petugas dinas perhubungan di sana misalnya, atau memang warga sekitar sana. Kalian kasih tahu aja di komen yang tempat sebenarnya itu di mana aja. Oke, itu aja untuk video kali ini. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Oke, sampai jumpa.